Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Puji Tuhan, sangat bersuka cita sekali karena Ibu Riani ditemani dengan Mbak Weni. Shalom. Dan Dek Kasih. Shalom. Bersama dengan tim musik kita, Bapak Teguh. Shalom. Dan Mas Chandra. Berjumpa kembali di dalam ibadah online anak sekolah minggu GKJ Selokaton. Adik-adik, ada sukacita saat ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sambil bergerak, sambil berolahraga, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan kami dan kita naikkan satu pujian, dikepak-kepakan tanganku. Akan membuka ibadah pada saat ini di dalam doa pembukaan. Monggo Mbak Weni. Saya minta semua adik-adik buat sikap doa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tirukan saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, yang Kau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Boleh berjalan dengan lancar, seturut dan kehendak-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan Amin. Ya, puji Tuhan, saat ini Dek Kasih akan membantu kita di dalam hukum kasih. Silakan Dek Kasih. Teman-teman, kita akan membaca hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, kita setiap minggu diajarkan untuk melakukan hukum kasih. Yang pertama kita mengasihi siapa Mbak Weni? Mengasihi Tuhan Allahmu. Iya. Kemudian yang kedua mengasihi siapa Dek Kasih? Manusia. Iya, sesama kita manusia. Pastinya adik-adik sudah melaksanakan hukum ini dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, nggih. Adik-adik, dalam
ibadah online ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Nggih, Mbak Beni, Dek Kasih, sebagai ucapan syukur kita, sebagai wujud kasih kita kepada Allah kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop yang mungkin sudah ada di gereja kita, nggih. Nanti bisa dititipkan ke orang tua dengan harapan nanti kita bisa memiliki amplop sendiri, nggih, Mbak Weni, nggih. Bisa bikin amplop sendiri khusus buat anak nanti. Iya. Dan saat ini untuk mengiringi persembahan, kita akan menaikkan satu pujian persembahan kami. Adik-adik yang mengasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan siapkan hati, nggih, Mbak Weni, Dek Kasih, untuk belajar firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan sinten, Mbak Weni? Oleh Bapak Suhardi. Ya, oleh Bapak Suhardi. Adik-adik bisa menyiapkan hati, adik-adik bisa duduk tenang. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan dan juga untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami memberikan yang terbaik dari kami berupa persembahan kami. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami. Buka hati kami ketika kami akan menerima taburan benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Hardi. Tuhan berkati, urapi Bapak Hardi, sehingga memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami dan waktu untuk firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Pilih Roh Suci. Awet
selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Soehardi, waktu dan tempat kami bisa. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Kita bertemu kembali pada kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya siap dengan Alkitab? Ya, bagus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Karena kita akan merasakan betapa hebatnya Tuhan untuk kehidupan kita. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru, saya ulangi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi sekali lagi firman Tuhan menekankan pada kita, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat cerita tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesti semua hafal. Dan kali ini kita akan mencoba merenungkan lebih dalam betapa baiknya Tuhan kepada umat Israel saat itu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dia berjalan pada siang hari tidak kepanasan karena dipimpin oleh awan. Pada malam hari tidak kedinginan di padang gurun karena dipimpin oleh tubuh api yang menghangatkan suasana pada malam hari di padang gurun. Belum lagi kalau mereka lapar, Tuhan mencukupkan dengan roti mana. Belum lagi kalau mereka haus, mereka mencukupkan dengan air yang segar. Bukankah itu suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada umat Israel? Nah, ketika itu umat Israel sekarang sudah sampai di Gunung Sinai. Di gunung yang tinggi, tetapi mereka ada di bawah. Tuhan menghendaki mereka berhenti untuk mendirikan kemah-kemah di situ. Pada waktu itu Allah memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai itu. Ketika Allah memanggil Musa, karena Musa bertanggung jawab kepada orang-orang Israel, maka kemudian Musa datang kepada Harun. Mereka pamit. Siapa yang kalau akan bepergian mesti pamit? Ya bagus. Mestinya begitu. Kalau akan bepergian pamit. Musa juga pamit kepada Harun. Supaya Harun memimpin bangsa itu
ketika Musa dipanggil Tuhan di atas gunung, setelah semua siap, Harun juga sudah siap, mulailah Musa kemudian berjalan mendaki gunung yang tinggi, yang pada waktu itu tidak seperti sekarang mendaki gunungnya. Jalannya tentu sulit sekali, berbatu-batu, bertebing yang dalam, harus berhati-hati. Dan perjalanan itu memakan waktu yang lama. Walaupun lama, akhirnya Tuhan menuntun Musa sampai di puncak Gunung Sinai. Tetapi betapa bodohnya orang-orang Israel saat itu. Mereka dengan merasa bosan. Mengapa aku ditinggal Musa? Aku harus dipimpin siapa? Tuhan dianggap sudah tidak memimpin lagi. Dia lupa kalau Tuhan itu hebat. Dia lupa kalau Tuhan itu memimpin, menyediakan, menuntun mereka sampai di situ. Tetapi bangsa itu lebih mengandalkan pikirannya. Kemudian dia mendesak kepada Harun, "Hei Harun, kita sudah ditinggal Tuhan ini. Bagaimana? Kita harus membuat Allah yang baru, yang akan melanjutkan memimpin kita." Sebenarnya Harun tidak menyetujui. Kok memang buat Allah baru? Tetapi karena terus bangsa itu mendesak kepada Harun, akhirnya Harun menyetujui. Maunya apa? Ya. Kemudian Harun mempersilahkan, siapa yang punya mas-masan, ada yang punya kalung, ada yang punya cincin, ada yang punya emas batangan, semua dikumpulkan orang-orang itu. Kemudian dilebur. Setelah hancur, dijadikan sebuah patung. Wujudnya anak lembu emas. Siapa yang di rumah ada lembu? Punya lembu? Wah, nggak ada yang punya lembu. Oh, ada ternyata. Nah, jadi kalau basa Jawanya itu emas tadi dibuat pedet. Tahu pedet ya? Iya, pedet itu anak lembu. Lembu yang masih kecil. Dibuat oleh orang-orang Israel itu. Setelah jadi, disembah emas itu. Anak-anak bisa membayangkan, loh, lawang dibuat-buat sendiri, kok disembah-sembah sendiri, dimintai tolong. Kira-kira ketemu nalar enggak ini? Betul. Tidak ketemu nalar toh. Jadi itu tidak benar toh. Nah, karena tidak benar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki dunia ini
melihat kelakuan bangsa Israel yang semacam itu, murka Allah. Kemudian Musa disuruh turun dari atas gunung itu. Pada saat itu Musa sudah membawa 2 loh batu. Tuhan berfirman bahwa akan menghancurkan, akan menghukum orang-orang Israel itu yang sudah menyembah kepada anak lembu emas, kepada pedet tadi, patung yang dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri. Karena merasa mereka sudah ditinggal Tuhan, sudah jenuh lama menunggu, akhirnya dia menyembah anak lembu emas itu. Nah, sekarang Tuhan melihat kelakuan itu, kelakuan yang salah. Betul, Musa kemudian turun dari atas gunung, bersusah payah membawa 2 loh batu. Ketika hampir sampai di hadapan orang Israel, Musa melihat dengan mata kepala sendiri, loh, bangsa ini ternyata sudah meninggalkan Tuhan. Orang-orang ini malah menyembah patung dengan menari-nari. Kemudian Musa marah, lempar 2 loh batu ini hingga hancur. Tetapi kemudian Musa masih teringat Tuhan akan menghukum orang-orang itu. Tuhan akan mengutuk orang-orang Israel itu. Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan hukum. Jadi Musa mengajukan permohonan kepada Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran 32. Di sana Tuhan menjawab apa yang diminta Musa, bahwa bangsa itu jangan dihukum Tuhan. Bangsa ini perlu dikasihani. Kemudian Allah menggagalkan hukuman kepada bangsa Israel. Karena Musa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan untuk bangsa ini tidak dihukum. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan janji Tuhan seperti yang kita baca bersama-sama dalam kitab Nabi Yeremia tadi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sebuah janji yang luar biasa. Sebuah janji kepada anak-anak semua yang luar biasa. Kalau kita mau datang, mau berseru kepada Tuhan, kepadaku, itu
huruf besar Ku itu Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Anak-anak pernah berdoa? Ya betul, semua sudah pernah berdoa. Dan senantiasa semua berdoa, memohon kepada Tuhan. Yakin Tuhan mendengarkan? Iya betul, yakin. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Nah, karena apa yang terjadi pada diri kita, Tuhan melihat. Tuhan akan mengatur hidup kita. Nah, sekali lagi, Tuhan mendengarkan doa kita. Seperti contoh tadi, Allah mendengarkan doa Musa. Allah menggagalkan hukumannya karena permohonan Musa. Orang-orang Israel diselamatkan karena doa Musa. Allah mengabulkan. Nah, untuk kali ini kita juga sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mendoakan orang lain agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Siapa yang belum rajin berdoa kali ini? Ya, semua harus berdoa ya. Semua harus berdoa. Harus rajin mendoakan orang tua. Harus rajin mendoakan gereja Tuhan ini. Berdoa untuk sekolah minggu kita. Berdoa untuk teman-teman kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Tuhan memberkati. Ya, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Mari tirukan saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Apabila kami datang kepadamu, apabila kami berdoa kepadamu, Tuhan mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami kemampuan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami. Semuanya kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat untuk sekolah minggu kita pada kali ini. Dan kita akan melanjutkan tugas sebagai anak-anak Tuhan. Shalom.